Bapak, Ibu, atau mungkin Anda yang sedang mendampingi orang tua di rumah. Pernah tidak? Usia baru 50-60 tahun, tapi badan rasanya seperti 70 tahun ke atas. Bangun tidur, bukan segar, tapi lemas. Baru jalan sedikit, napas terasa berat. Siang hari, kepala pusing. Badan cepat capai, dan rasanya ingin rebahan terus. Yang bikin sedih, hasil cek ke dokter sering dibilang normal, tapi tubuh tetap tidak terasa normal. Kalau ini sedang Anda alami, tolong jangan skip video ini. Karena hari ini, saya akan membahas satu vitamin murah, harganya sekitar 3 ribuan di apotek, yang sering diremehkan, tapi justru sangat berperan untuk membantu lansia usia 50-60 tahun kembali lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bertenaga. Dan yang paling penting, vitamin ini sering sudah ada di sekitar kita, namun banyak orang tidak tahu cara kerjanya. Tonton sampai selesai, karena di akhir video, saya akan jelaskan cara konsumsinya yang benar, berdasarkan data medis. Bukan kata tetangga, bukan kata grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, saya berbagi edukasi kesehatan dengan bahasa yang tenang, jujur, dan berdasarkan ilmu medis, agar mudah dipahami oleh Bapak, Ibu, dan keluarga di rumah. Sebelum kita lanjut, silahkan like video ini, agar semakin banyak orang tua kita mendapatkan edukasi kesehatan yang benar. Dan jangan lupa subscribe, supaya Anda tidak tertinggal pembahasan penting seputar kesehatan usia 40, 50, dan 60 tahun ke atas. Ini bukan sekedar konten, tapi bekal kesehatan jangka panjang. Sekarang kita masuk ke inti masalah. Usia 50-60 tahun adalah usia peralihan besar dalam tubuh manusia. Di usia ini, tubuh tidak sakit berat, tapi tidak kuat seperti dulu. Secara medis, ini disebut sebagai fase penurunan fungsi metabolik dan seluler. Beberapa perubahan yang paling sering terjadi adalah penurunan massa otot, produksi energi sel menurun, penyerapan vitamin tidak seoptimal usia muda, sistem syaraf dan pembuluh darah mulai melemah. Akibatnya, banyak pasien usia 50-60 tahun datang dengan keluhan, cepat lelah, badan terasa berat, kesemutan, nyeri otot ringan, konsentrasi menurun, dan mood mudah turun. Yang sering mereka katakan ke saya adalah, "Dok, saya ini sakit atau cuma kecapean?" Dan jawaban jujurnya adalah, bukan sakit berat, tapi tubuh kekurangan bahan bakar penting. Yang membuat masalah ini berbahaya bukan karena langsung mematikan, tapi karena pelan-pelan mematikan semangat hidup. Banyak orang tua yang akhirnya berkata, "Ya sudahlah, umur." Padahal secara medis, usia 50-60 tahun belum tua. Masalahnya bukan usia, tapi sel tubuh yang kelaparan nutrisi. Dan ironisnya, solusinya bukan obat mahal, bukan suplemen ratusan ribu, bukan infus vitamin di klinik mewah. Justru seringkali yang dibutuhkan adalah vitamin sederhana, murah, tersedia di apotek, dan sering diremehkan. Kabar baiknya Bapak dan Ibu, dalam dunia medis, kita mengenal satu prinsip penting. Jika sel diberi nutrisi yang tepat, tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan disinilah peran vitamin harga 3 ribuan itu menjadi penting. Vitamin ini bukan vitamin viral, bukan tren TikTok, tapi sudah digunakan puluhan tahun dalam dunia medis. Bahkan, banyak dokter memberikannya sebagai terapi pendamping untuk pasien usia lanjut yang mengeluh cepat lelah dan tidak bertenaga. Namun, masih banyak orang salah paham dan salah cara konsumsi. Di bagian selanjutnya, saya akan jelaskan vitamin apa yang saya maksud, kenapa harganya murah tapi manfaatnya besar, bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh, dan siapa saja yang paling cocok mengkonsumsinya. Jangan kemana-mana. Tarik napas pelan, karena di bagian 2, kita akan mulai membuka satu persatu fakta medisnya. Dan saya pastikan, setelah Anda tahu penjelasannya, Anda akan berkata, "Oh, pantesan." Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu.
Vitamin apa sebenarnya yang harganya sekitar 3.000-an di apotik, tapi sering membantu lansia usia 50-60 tahun merasa lebih segar, lebih kuat, dan lebih bertenaga? Jawabannya adalah vitamin B kompleks. Lebih tepatnya, kombinasi vitamin B1, B6, dan B12. Vitamin ini bukan vitamin baru, bukan hasil tren, dan bukan gimmick marketing. Vitamin ini adalah vitamin dasar sistem saraf dan energi tubuh manusia. Di usia muda, tubuh kita masih efisien. Makan sedikit, energi langsung jadi. Tidur sebentar, badan langsung segar. Tapi setelah usia 50 tahun, tubuh mulai berubah. Secara medis, terjadi penurunan penyerapan vitamin di usus, penurunan fungsi hati dalam metabolisme, penurunan efisiensi kerja sel saraf, penurunan produksi energi di mitokondria. Akibatnya apa? Vitamin B yang masuk tidak maksimal dipakai. Padahal, vitamin B adalah kunci utama dalam proses perubahan makanan menjadi energi. Tanpa vitamin B yang cukup, makanan sebanyak apapun tetap terasa seperti tidak ada tenaga. Sekarang saya jelaskan satu persatu dengan bahasa yang sederhana. 1. Vitamin B1, tiamin. Vitamin B1 adalah vitamin pembangkit energi. Fungsinya adalah membantu sel mengubah karbohidrat menjadi tenaga. Jika kekurangan vitamin B1, gejalanya sering berupa badan lemas tanpa sebab jelas, mudah capek, kaki terasa berat, kadang berdebar ringan, sulit fokus. Di usia 50-60 tahun, kekurangan vitamin B1 sering terjadi tanpa disadari, karena gejalanya dianggap cuma kecapean. Padahal, secara medis, ini tanda sel kekurangan bahan bakar. 2. Vitamin B6, piridoksin. Vitamin B6 berperan penting dalam fungsi saraf, pembentukan neurotransmitter, metabolisme protein, keseimbangan hormon. Jika vitamin B6 kurang, pasien sering mengeluh, kesemutan, nyeri ringan, mudah emosi, tidur tidak nyenyak, badan terasa tidak nyaman. Banyak orang mengira ini gejala usia, padahal seringkali ini adalah sinyal saraf yang kekurangan nutrisi. Vitamin B12, kobalamin. Vitamin B12 adalah vitamin penjaga saraf dan darah. Fungsinya sangat penting untuk regenerasi saraf, pembentukan sel darah merah, pencegahan anemia, fungsi otak dan memori. Kekurangan vitamin B12 pada usia 50-60 tahun bisa menyebabkan badan lemas berkepanjangan, kepala terasa ringan, kesemutan menetap, daya ingat menurun, jalan terasa tidak stabil. Dan yang perlu diketahui, penyerapan vitamin B12 menurun drastis seiring bertambahnya usia. Inilah alasan banyak dokter tetap menyarankan vitamin B kompleks meskipun pasien merasa makannya sudah cukup. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Vitamin B kompleks bukan vitamin langka, bukan teknologi mahal, dan bukan suplemen premium. Tapi justru karena sudah lama digunakan, sudah diteliti puluhan tahun, diproduksi massal, efektivitasnya jelas, maka harganya bisa sangat terjangkau. Di banyak apotek, vitamin B kompleks generik bisa didapatkan dengan harga sekitar 3.000-an per strip. Murah bukan berarti murahan, murah karena efisien dan terbukti. Masalahnya, Bapak dan Ibu, banyak orang mengharapkan efek instan. Minum hari ini, besok ingin langsung lari-lari. Padahal, vitamin B bekerja di tingkat sel. Ia memperbaiki fungsi syaraf, metabolisme energi, dan komunikasi antar sel. Efeknya bukan meledak, tapi bertahap dan stabil. Dan justru ini yang aman untuk usia 50-60 tahun. Di bagian 3, saya akan jelaskan siapa saja yang paling dianjurkan minum vitamin B kompleks, siapa yang perlu hati-hati, waktu minum yang paling tepat, dan kesalahan fatal yang sering dilakukan. Ini bagian yang sangat penting, karena salah cara konsumsi bisa membuat manfaatnya tidak terasa. Jangan kemana-mana. Bapak dan Ibu,
Sekarang kita masuk ke bagian yang sering terlewat. Padahal justru menentukan berhasil atau tidaknya vitamin ini. Karena jujur saja, vitamin B kompleks tidak akan terasa manfaatnya kalau diminum oleh orang yang tidak tepat, atau diminum dengan cara yang salah. Siapa saja yang paling dianjurkan mengonsumsi vitamin B kompleks? Secara medis, vitamin B kompleks sangat dianjurkan untuk 1. Usia 50-60 tahun yang cepat lelah. Walaupun tidak demam, tidak batuk, tidak sakit berat. Tapi, tubuh terasa cepat capek, tidak segar, lemah tanpa sebab jelas. Ini sering menandakan energi sel menurun, bukan penyakit berat. 2. Lansia dengan kesemutan atau nyeri ringan. Terutama, kesemutan di tangan dan kaki, rasa seperti ditusuk-tusuk, kaki terasa panas atau dingin. Ini sering berkaitan dengan fungsi saraf perifer yang sangat bergantung pada vitamin B. 3. Usia 50 plus dengan riwayat MAH atau asam lambung. MAH kronis dapat menyebabkan penyerapan vitamin B12 terganggu, tubuh kekurangan nutrisi meski makan cukup. Karena itu, dokter sering tetap menyarankan vitamin B kompleks. 4. Orang tua dengan aktivitas mental tinggi. Misalnya, masih bekerja, mengurus cucu, banyak berpikir, mudah lupa, sulit fokus. Vitamin B membantu fungsi saraf dan otak, bukan sekedar tenaga fisik. Vitamin B kompleks relatif aman, namun tetap ada kondisi tertentu yang perlu hati-hati. Pasien gagal ginjal berat, pasien kanker tertentu, sedang menjalani kemoterapi, alergi terhadap komponen vitamin. Untuk kondisi ini, selalu konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Waktu minum yang paling tepat, ini penting. Sekarang, dengarkan baik-baik. Kesalahan paling sering adalah minum vitamin B di waktu yang salah. P. Waktu terbaik minum vitamin B kompleks adalah pagi hari setelah makan. Kenapa? Karena vitamin B membantu produksi energi. Jika diminum malam hari, bisa membuat susah tidur. Diserap lebih baik bersama makanan. Minum pagi, energi lebih stabil sepanjang hari. Dosis yang aman untuk usia 50-60 tahun. Untuk vitamin B kompleks generik, 1 tablet 1 kali sehari, setelah makan pagi. Tidak perlu berlebihan. Ingat, vitamin itu membantu, bukan dipaksakan. Kesalahan fatal yang sering terjadi. Ini bagian yang sangat penting dan sering tidak disadari. 1. Minum hanya 1-2 hari lalu berhenti. Vitamin B bekerja bertahap. Idealnya, diminum rutin 2-4 minggu, baru evaluasi hasilnya. Jangan berharap efek instan seperti obat nyeri. 2. Menggabungkan terlalu banyak suplemen. Minum vitamin B, vitamin C dosis tinggi, suplemen energi, jamu kuat. Ini bisa membuat lambung tidak nyaman, penyerapan terganggu. Lebih baik sederhana tapi konsisten. 3. Berharap vitamin menggantikan gaya hidup. Vitamin bukan sulap. Jika tidur kurang, makan asal-asalan, jarang bergerak, maka hasilnya akan tidak maksimal. Vitamin adalah pendukung, bukan pengganti pola hidup sehat. Banyak pasien berkata ke saya, "Dok, saya sudah minum vitamin, tapi biasa saja." Setelah saya tanya lebih jauh, ternyata minumnya tidak rutin, waktunya salah, dosisnya tidak konsisten. Bukan vitaminnya yang salah, tapi cara pakainya. Dan ini yang membuat banyak orang akhirnya menyerah, padahal sebenarnya tinggal sedikit diperbaiki. Di bagian 4, saya akan membahas bukti medis dan data ilmiah, kenapa dokter tetap merekomendasikan vitamin B, perbandingan dengan suplemen mahal, dan tanda-tanda tubuh mulai membaik. Ini bagian yang akan membuat Anda berkata, "Oh, ternyata masuk akal secara medis." Tetap bersama saya. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan kepercayaan. Karena kesehatan bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi soal bukti medis dan data ilmiah. Dan vitamin B kompleks bukan sekedar vitamin warung, melainkan nutrisi yang sudah lama diteliti secara ilmiah.
Apa kata dunia medis tentang vitamin B kompleks? Dalam dunia kedokteran, vitamin B1, B6, dan B12 dikenal sebagai neurotrophic vitamins. Artinya, vitamin yang berperan langsung pada sistem saraf dan metabolisme energi. Beberapa poin penting secara medis. Vitamin B1 membantu produksi energi di sel. Vitamin B6 berperan dalam transmisi saraf. Vitamin B12 penting untuk regenerasi saraf dan darah. Karena itu, kombinasi vitamin B kompleks sering direkomendasikan untuk kelelahan kronis ringan, neuropati ringan, kesemutan, lansia dengan penurunan stamina, pasien dengan risiko defisiensi nutrisi. Beberapa penelitian medis menunjukkan bahwa defisiensi vitamin B lebih sering terjadi pada usia di atas 50 tahun, bahkan pada orang yang merasa makanannya sudah cukup. Kenapa? Karena penyerapan di lambung menurun, produksi asam lambung berkurang, faktor usia memengaruhi metabolisme. Studi klinis juga menunjukkan bahwa pemberian vitamin B kompleks dapat membantu mengurangi rasa lelah, memperbaiki fungsi syaraf perifer, mendukung energi harian, meningkatkan kualitas hidup lansia. Dan ini bukan dalam hitungan jam, melainkan minggu ke minggu. Kenapa dokter masih merekomendasikannya sampai sekarang? Dalam praktik klinis, dokter mempertimbangkan 3 hal: manfaat, keamanan, biaya untuk pasien. Vitamin B kompleks memenuhi ketiganya. Manfaatnya jelas, aman untuk sebagian besar orang, biayanya sangat terjangkau. Itulah sebabnya, meskipun teknologi medis berkembang, vitamin B kompleks tetap digunakan hingga hari ini. Bukan karena kuno, tapi karena masih relevan. Banyak pasien bertanya, "Dok, kenapa tidak sekalian suplemen mahal saja?" Jawabannya sederhana. Suplemen mahal sering mengandung banyak zat sekaligus, tidak semuanya dibutuhkan tubuh, berpotensi membebani lambung. Sementara vitamin B kompleks fokus pada fungsi dasar tubuh, lebih ringan untuk sistem pencernaan, mudah diserap, aman untuk jangka menengah. Dalam dunia medis, kita selalu memulai dari yang paling dasar, aman dan efektif. Biasanya, jika vitamin B kompleks bekerja dengan baik, tanda-tandanya mulai terasa dalam 1-3 minggu. Beberapa tanda positif yang sering dirasakan: bangun tidur lebih segar, badan tidak mudah capek, kesemutan berkurang, konsentrasi lebih baik, mood lebih stabil. Perubahan ini halus, tapi konsisten, bukan euforia, melainkan kestabilan. Dan justru inilah tanda perbaikan yang sehat dan aman. Bapak dan Ibu, satu hal penting yang sering saya tekankan. Jangan menunggu tubuh benar-benar sakit baru mulai peduli nutrisi. Usia 50-60 tahun adalah usia menjaga, bukan usia memperbaiki total. Sedikit perhatian sekarang bisa mencegah masalah besar di kemudian hari. Di bagian 5, kita akan menutup pembahasan ini dengan rangkuman yang jelas, pesan dokter untuk lansia dan keluarga, CTA yang lembut, ajakan menulis nama dan asal di komentar. Ini bukan sekadar penutup, tapi penguatan terakhir agar pesan ini benar-benar melekat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, mari kita tarik napas sejenak dan kita rangkum dengan tenang apa yang sudah kita bahas bersama. Karena kesehatan bukan soal seberapa banyak informasi, tapi seberapa paham dan konsisten kita menjalaninya. Usia 50-60 tahun bukan usia sakit, tapi usia transisi besar bagi tubuh. Di usia ini, tubuh mulai lebih cepat lelah, energi tidak stabil, saraf lebih sensitif, penyerapan nutrisi menurun. Banyak keluhan muncul, bukan karena penyakit berat, melainkan karena sel kekurangan nutrisi penting. Dan salah satu nutrisi dasar yang paling sering kurang, namun paling sering diremehkan, adalah vitamin B kompleks, B1, B6, dan B12. Vitamin ini membantu produksi energi, menjaga fungsi saraf, mendukung pembentukan darah, membantu stamina harian. Dan yang penting, vitamin ini aman, terjangkau, tersedia luas di apotik, sudah digunakan puluhan tahun dalam dunia medis.
Bukan vitamin mahal yang menentukan sehat, tapi vitamin yang tepat dan digunakan dengan benar. Bapak dan Ibu, sebagai dokter, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Jangan pernah merasa, sudah umur, wajar begini. Karena secara medis, usia 50-60 tahun masih sangat bisa aktif, produktif, dan berkualitas. Yang dibutuhkan bukan paksaan, tapi perawatan yang tepat. Perhatikan pola makan, waktu istirahat, aktivitas ringan, dan dukungan nutrisi yang sesuai. Tubuh kita itu pintar. Jika diberi yang dibutuhkan, ia akan berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pesan untuk anak dan keluarga. Untuk Anda yang mungkin menonton video ini demi orang tua tercinta, terima kasih. Perhatian kecil seperti mengingatkan minum vitamin, mengatur waktu makan, mengajak jalan pagi, mendengarkan keluhan, itu sangat berarti bagi kesehatan orang tua. Kadang, yang mereka butuhkan bukan obat mahal, tapi perhatian dan pendampingan. Jika video ini memberi manfaat, membuka wawasan, atau membuat Anda lebih paham tentang tubuh sendiri, silahkan like sebagai dukungan, dan subscribe agar edukasi seperti ini terus bisa saya bagikan secara rutin. Bukan untuk viral, tapi untuk kesehatan jangka panjang. Sekarang, saya ingin mengajak Anda semua untuk ikut berinteraksi. Silahkan tulis di kolom komentar nama Anda, asal kota atau daerah. Saya senang sekali membaca dan menyapa satu persatu. Karena channel ini bukan sekedar tempat menonton, tapi ruang belajar bersama tentang kesehatan dengan cara yang tenang dan benar. Saya, Dr. Fauzan, mengucapkan terima kasih karena Anda sudah menonton hingga akhir video ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi bekal kecil yang membawa manfaat besar untuk kesehatan Anda dan keluarga. Jaga tubuh Anda baik-baik karena ia akan menemani Anda seumur hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.